Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat tahun baru 2022 untuk brother-brother sekalian. Mari meninggalkan hal-hal buruk di tahun kemarin dan memulai lembaran baru dengan semangat baru. Untuk memulai tahun ini, Radio Tempur akan awali dengan konten profil 15 fighter terbaik dari masing-masing divisi. Jadi, di akhir tahun 2022 kelak, kita bisa berkaca dari video-video ini. Bagaimana gilanya perjalanan dan kisah perjuangan para fighter UFC di tahun 2022. Dalam video ini, kelas yang akan kita bahas adalah kelas middleweight. Fighter kelas middleweight bertanding dengan berat di angka 185 pounds atau sekitar 84 kg. Sama seperti Kamaru Usman, sejak UFC 243 Whittaker versus Adesanya tanggal 5 Oktober 2019, usai menggulingkan Robert Whittaker dan merampas sabuk emas UFC middleweight darinya, sabuk itu tidak pernah lepas dari pinggang Israel. Israel berhasil mempertahankannya sebanyak 3 kali. Mulai dari UFC 248 tanggal 7 Maret 2020 melawan Yoel Romero, kemudian UFC 253 tanggal 26 September 2020 melawan Paulo Costa, dan terakhir UFC 263 tanggal 12 Juni 2021 melawan Marvin Vettori. Di sisi lain, sang mantan raja juga telah memantaskan dirinya sebanyak 3 kali. Mulai dari UFC on ESPN 14 tanggal 25 Juli 2020 melawan Darren Till, UFC 254 tanggal 24 Oktober 2020 melawan Jared Cannonier, dan terakhir UFC on ESPN 22 tanggal 17 April 2021 melawan Kelvin Gastelum. Dan di akhir pekan nanti, kedua middleweight terbaik di dunia ini akan bertemu lagi untuk menuntaskan sekali untuk selamanya tentang siapakah raja UFC middleweight yang sesungguhnya. Tapi mereka berdua tidak boleh lengah, karena banyak monster di bawah sana yang menyasar tahta yang sama. Oleh karena itu, langsung aja kita masuk ke pembahasan top 15. Di peringkat 15 diduduki oleh mantan juara UFC middleweight, the All-American Chris Weidman, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 15 kali menang dan 6 kali kalah. Chris Weidman adalah orang pertama yang mengalahkan sekaligus mematahkan rekor undefeated Anderson Silva di UFC. Dan rekor bukanlah satu-satunya hal yang Chris Weidman patahkan dari Anderson Silva. Setelah itu ia merajai kelas ini di tahun 2013 silam. Namun kejayaannya tidak berlangsung lama. Usai sabuk tersebut dirampas oleh Luke Rockhold, Chris Weidman sudah tidak sama lagi. Ia kalah 5 kali dalam 6 pertandingan terakhirnya. Namun di tahun 2020 ia berhasil mengalahkan Omari Ahmedov yang sedang berada dalam 5 kemenangan beruntun. Merasa percaya diri bisa kembali, ia diadukan dengan Uriah Hall. Dan siapa sangka, seperti roda karma, insiden liar yang terjadi pada Anderson Silva kini balik menimpanya. Di peringkat 14 diduduki oleh Trailblazer Kevin Holland, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 7 kali kalah. 2020 adalah tahun keemasan Kevin Holland. 5 kemenangan berturut-turut dalam kurun waktu 1 tahun membuat Kevin menyalip Khamzat sebagai fighter yang menerima penghargaan fighter terbaik di tahun 2020. Selain menjadi bintang, UFC pun memberikan Kevin main event pertamanya, yaitu dalam UFC on ESPN 21 melawan Derek Brunson. Meskipun kalah telak karena minimnya kemampuan gulat Holland, secara ajaib, Kevin Holland juga menjadi orang pertama yang mampu men-takedown Derek Brunson di sepanjang karir MMA-nya. Hanya 1 bulan berlalu, Kevin secara berani langsung mengisi posisi Darren Till yang menarik diri melawan Marvin Vettori. Dan tentu sudah jelas, dengan persiapan seperti ini melawan fighter sekaliber Vettori, Kevin pasti kalah. Namun keberaniannya patut diacungi jempol. Pertandingan terakhirnya adalah ketika ia melawan Chris Daukaus, di mana pertandingan berakhir no contest karena insiden tabrakan kepala. Kevin Holland sendiri sudah mantap akan pindah ke kelas welterweight terhitung mulai dari tahun ini. Bahkan, ia sudah dijadwalkan melawan Alex Cowboy Oliveira dalam UFC 272 tanggal 5 Maret 2022. Di peringkat 13,
diduduki oleh Andre Sergipano Muniz, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 22 kali menang dan 4 kali kalah. Sejak bergabung dengan UFC melalui Dana White Contender Series, Andre belum pernah terkalahkan. Andre Muniz merupakan seorang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu yang sangat tajam. Ia adalah orang yang membuat sang veteran Jacare Souza pensiun dari oktagon melalui armbar di ronde pertama yang nampaknya mematahkan tangan sang senior. Dalam pertandingan berikutnya pun, ia kembali menyelesaikan lawannya Eryk Anders melalui armbar yang juga di ronde pertama. Dalam UFC Fight Night tanggal 16 April 2022 nanti, Andre Muniz dijadwalkan untuk bertanding melawan Uriah Hall. Di peringkat 12, diduduki oleh Nassourdine Imavov, fighter asal Prancis dengan rekor bertanding 11 kali menang dan hanya 3 kali kalah. Sama seperti Francis dan Cyril Gane, Nassourdine juga merupakan fighter jebolan MMA Factory. Usai kekalahan tipisnya atas Phil Hawes, Nassourdine memberikan statement tegas melalui 2 kemenangan finish terakhirnya, yaitu atas prospek UFC middleweight Ian Heinisch dan prospek muda UFC yang sempat berada dalam rekor undefeated, Edmen Shahbazyan. Nassourdine juga sudah dijadwalkan untuk melawan mantan interim UFC middleweight contender, Kelvin Gastelum, dalam UFC 273 tanggal 9 April 2022. Di peringkat 11 diduduki oleh Brett Tavares, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 19 kali menang dan 6 kali kalah. Brett Tavares bisa dibilang seorang senior di UFC. Ia telah berkarir dalam promotor ini selama 12 tahun. 4 tahun yang lalu ia sempat berada dalam 4 kemenangan berturut-turut hingga ke ranking 8. Namun langkahnya dihentikan oleh Israel Adesanya dan prospek undefeated UFC middleweight Edmen Shahbazyan. Brett Tavares menebus 2 kekalahannya tersebut dengan 2 kemenangan dalam acaranya McGregor dan Poirier, baik dalam UFC 257 tanggal 23 Januari 2021 dan dalam UFC 264 tanggal 10 Juli 2021. Di peringkat 10 diduduki oleh Kelvin Gastelum, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 8 kali kalah. Kelvin Gastelum adalah fighter yang memaksa sang mantan raja UFC middleweight, Michael Bisping, untuk pensiun. Michael Bisping yang dikenal dengan kegigihan dan sifat pantang menyerahnya, dibuat knockout di ronde pertama. Kelvin pun terus melaju hingga memperebutkan sabuk juara interim UFC middleweight melawan sang calon raja Israel Adesanya. Meskipun sangat tidak dijagokan baik melalui rekor dan postur, Gastelum adalah satu-satunya fighter hingga saat ini yang memaksa Israel mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun sayang, usai penampilan terbaiknya tersebut, Kelvin kalah 5 kali dalam 6 pertandingan terakhirnya. Karir yang merosot ini membuat Kelvin dijadikan batu loncatan bagi prospek middleweight baru Nassourdine Imavov. Dan gua rasa pertandingan ini bisa menjadi ancaman besar bagi karir Gastelum. Di peringkat 9 diduduki oleh Uriah Primetime Hall, fighter asal Jamaika dengan rekor bertanding 17 kali menang dan 10 kali kalah. Uriah Hall merupakan alumni di Ultimate Fighter Season 17, di mana di final ia harus kalah split decision melawan Kelvin Gastelum. Karirnya di UFC pun jatuh bangun, hingga Uriah sempat dianggap sebagai journeyman. Namun di tahun 2018, usai kemenangan knockoutnya atas Bevon Lewis, ia melaju dengan 4 kemenangan berturut-turut, termasuk atas idolanya sendiri Anderson Silva. Dan menariknya, Uriah Hall pun menjadi penghantar karma bagi orang yang mematahkan kaki idolanya, Chris Weidman. Rentetan kemenangan ini memberikan Uriah Hall main event dalam UFC on ESPN 28, Hall vs Strickland tanggal 31 Juli 2021. Namun sayang, ia harus kalah dari sang rising star, Sean Strickland. Di ranking 8, diduduki oleh Darren The Gorilla Till, fighter asal Inggris dengan rekor bertanding 18 kali menang, 4 kali kalah, dan 1 kali seri. Sempat nyaris berada di puncak tertinggi UFC welterweight, Darren Till memutuskan untuk pindah ke middleweight usai dibantai Jorge di kampung halamannya sendiri. Debutnya di kelas ini pun manis, di mana ia menang tipis atas Kelvin Gastelum
yang baru saja kalah memperebutkan sabuk interim melawan Israel. Dalam pertandingan berikutnya pun, ia bertanding melawan orang yang juga baru kalah dari Israel. Namun lawan yang satu ini memendam tekad lebih kuat untuk bisa kembali ke tahta UFC middleweight. Meskipun kalah, Darren Till menampilkan penampilan yang spektakuler melawan sang mantan raja. Tapi ada harga mahal yang harus Darren Till bayar, yaitu ACL yang robek. Setelah 1 tahun berlalu dan berbagai event gagal berlalu, Darren Till akhirnya mantap untuk mengisi main event dalam UFC Fight Night 191 Brunson vs Till tanggal 4 September 2021. Namun sayang, Darren Till kalah telak dalam pertandingan tersebut. Di ranking 7 diduduki oleh Jack the Joker Hermansson, fighter asal Swedia dengan rekor bertanding 22 kali menang dan 7 kali kalah. Jack Hermansson baru saja bertanding di akhir pekan kemarin dalam UFC Fight Night 200 Hermansson vs Strickland 5 Februari 2022. Dan Jack Hermansson kalah melalui split decision dari Sean Strickland. Meskipun semua yang menonton pertandingan ini tahu bahwa keputusan juri seharusnya kekalahan telak, bukan penilaian tipis. Karena Jack Hermansson benar-benar diacak-acak dengan jab Strickland yang sangat cantik. Bahkan Jack Hermansson yang dikenal dengan gulatnya pun tidak mampu mendaratkan satupun takedown atas Strickland. Dari 8 takedown yang ia tembakan, tidak satu pun berhasil mendarat. Melalui Instagramnya pun Jack Hermansson menyatakan permohonan maaf terhadap fans yang telah mendukungnya. Katanya, "Maafkan saya atas malam ini fans. Saya menampilkan performa yang buruk dan kalah. Performa saya tidaklah cantik ataupun teknis. Saya bahkan tidak bisa membawa bajingan itu ke lantai. Maaf Sean, yang satu ini berakhir di penilaian juri. Semoga beruntung untuk membantai kompetitormu yang berikutnya." Lanjut di peringkat 6, diduduki oleh fighter yang baru saja menang atas The Joker. Dialah Sean Tarzan Strickland, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 25 kali menang dan 3 kali kalah. Sean Strickland adalah rising star dan ancaman nyata bagi kelas middleweight ini. Dari promotor lamanya King of the Cage, Strickland memang sudah bertanding di kelas middleweight. Namun masuk ke UFC, Strickland memilih untuk berkarir di kelas welterweight. Dan nampaknya pilihan tersebut adalah kesalahan besar. Rekor undefeated-nya tercoreng berkat Santiago Ponzinibbio. Kemudian dilanjutkan oleh Kamaru Usman. Dan diselesaikan oleh Eliseu Zaleski dos Santos. Setelah kekalahan ketiganya ini, Strickland memutuskan untuk kembali ke rumah asalnya, yaitu kelas middleweight. Dan benar saja, ia menjadi tak terkalahkan hingga hari ini. Terlepas dari julukan Tarzan dan guyonan liarnya di sosial media dan interview, dari pertandingannya melawan Jack Hermansson kemarin, Sean Strickland adalah fighter yang sangat teknikal. Di peringkat kelima, diduduki oleh Paulo Borrachina Costa, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 13 kali menang dan 2 kali kalah. Paulo Costa sempat berada dalam rekor undefeated 13-0, hingga akhirnya dalam UFC 253 Adesanya vs Costa tanggal 26 September 2020, kedua fighter undefeated UFC middleweight ini dipertemukan dalam perebutan sabuk juara. Dan Paulo Costa benar-benar dipermalukan malam itu. Usai kekalahan ini, Paulo Costa kembali ke oktagon dengan mengisi main event melawan fighter yang juga baru kalah dari Israel Adesanya, Marvin Vettori. Pertandingan mereka digelar dalam UFC Fight Night 196 Costa vs Vettori tanggal 23 Oktober 2021. Dan seperti yang dibahas dalam fight recap sebelumnya, Paulo Costa berubah dari yang semula tidak terkalahkan menjadi tidak profesional. Selain gagal memenuhi kewajiban berat badan middleweight, Paulo Costa pun gagal memenangkan pertandingan tersebut. Lanjut di ranking 4, diduduki oleh Derek Brunson, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 7 kali kalah. Derek Brunson sempat dicap sebagai penjaga gerbang kelas ini. Ia adalah batu loncatan bagi calon-calon bintang UFC masa depan. Usai kalah dari Israel Adesanya,
Derek Brunson kembali dijadikan batu loncatan bagi prospek baru Elias Theodorou. Namun Derek berhasil mengalahkannya. 3 bulan berlalu, Derek kembali diadukan dengan prospek baru Ian Heinisch. Dan lagi-lagi Derek mengalahkannya. Hingga akhirnya yang ketiga, Derek kembali diadukan dengan prospek undefeated UFC middleweight Edmen Shahbazyan. Dan kini Derek memberikan statement tegas dengan men-TKO-kan Shahbazyan untuk memberikan pesan bahwa dirinya lebih dari sekadar penjaga gerbang semata. Setelah pertandingan ini, UFC terus menghadiahi Derek Brunson main event. Mulai dari UFC on ESPN 21, Brunson vs Holland tanggal 20 Maret 2021, hingga UFC Fight Night 191 Brunson vs Steele tanggal 4 September 2021, di mana Derek Brunson memenangkan semua main event tersebut. Entah tahayul atau tidak, namun kemenangan beruntun Derek Brunson tidak lepas dari rebranding yang ia lakukan, di mana ia mencat rambutnya pirang dan menjuluki dirinya Blonde Bronson. Di peringkat ketiga, diduduki oleh Jared The Gila Gorilla Cannonier, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 5 kali kalah. Jared Cannonier merupakan fighter yang bertransisi dari heavyweight ke light heavyweight hingga ke middleweight, di mana di kelas middleweight ini Jared menemukan tempat terbaiknya. Dengan 3 kemenangan finish berturut-turut, mulai dari David Branch, Anderson Silva, dan Jack Hermansson, Jared masuk ke dalam radar Israel. Dan mengingat Israel telah membantai habis semua top contender divisi ini, Israel pun tertarik untuk menghadapi Cannonier. Namun sayang, dalam UFC 254 Nurmagomedov vs Gaethje tanggal 24 Oktober 2020, langkahnya dihentikan oleh Robert Whittaker yang masih ingin membalaskan dendamnya atas Israel. Kini di akhir pekan nanti, dalam UFC 271 tanggal 12 Februari 2022, ia akan bertanding melawan fighter satu ranking di bawahnya untuk menjadi calon title contender berikutnya. Di peringkat kedua, diduduki oleh The Italian Dream Marvin Vettori, fighter asal Italia dengan rekor bertanding 28 kali menang, 5 kali kalah, dan 1 kali seri. Marvin Vettori mungkin bisa dibilang fighter terkokoh dan teralot sepanjang sejarah UFC. Sekuat dan sengotot-ngototnya Diaz bersaudara pun, mereka pernah kalah finish. Sedangkan Vettori tidak pernah sekalipun dalam 11 tahun karirnya di MMA kalah melalui TKO ataupun submisi. Kita sudah lihat bagaimana Israel mencincang habis fighter undefeated Paulo Costa. Namun ketika berhadapan dengan Vettori, selama 8 ronde sejak pertemuan pertama mereka dalam UFC on Fox 29 Poirier vs Gaethje tanggal 14 April 2018 hingga UFC 263 Adesanya vs Vettori 2 tanggal 12 Juni 2021, tidak sekalipun Vettori tumbang. Ditambah lagi, dalam main eventnya melawan Paulo Costa yang secara tidak profesional mengabaikan kewajiban berat badan, Vettori mampu menahan pukulan dan tendangan Paulo Costa yang saat itu jelas-jelas berada di berat heavyweight. Namun seperti kata Israel, tahan pukul saja tidak cukup jika ingin menjadi raja UFC. Tapi tenang, dalam post-fight interviewnya usai mengalahkan Paulo Costa, ia menerangkan bahwa ia tidak ingin terburu-buru menantang trilogi melawan Israel. Vettori masih ingin mengembangkan dirinya, mengingat usianya barulah 28 tahun. Di peringkat pertama, diduduki oleh mantan juara UFC middleweight Robert The Ripper Whittaker, fighter asal Australia dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 5 kali kalah. Dari semua lawan yang Israel tumbangkan, Israel mengakui bahwa Robert Whittaker adalah lawan yang paling berbahaya. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin Robert Whittaker adalah yang paling berbahaya, mengingat betapa mudahnya Israel menghabisinya malam itu. Dan alasan Israel menganggap Robert paling berbahaya adalah karena Robert mengakui kekalahannya. Simple memang, namun maknanya sangat dalam. Vettori masih belum move on atas kekalahannya 4 tahun silam, termasuk juga dalam rematch-nya. Begitupun Paulo Costa, ia menyalahkan alkohol, kurang tidur, cedera, dan lain sebagainya.
Sedangkan Whittaker, ia mengakui bahwa ia kalah di malam itu. Dan ia pun berani menempuh jalur panjang untuk kembali memantaskan dirinya memperebutkan sabuk juara, di mana hari pembalasan itu akan digelar akhir pekan ini dalam UFC 271 tanggal 12 Februari 2022. Terakhir, di puncak tertinggi UFC middleweight yang juga duduk di ranking 3 UFC per pound, diduduki oleh Israel The Last Stylebender Adesanya, fighter asal Nigeria dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 1 kali kalah. Hanya butuh waktu 2 tahun sejak bergabung dengan UFC, dan kini sudah menjadi juara UFC middleweight. Bakat Israel memanglah satu dari miliaran manusia di dunia. Setelah berhasil mendapatkan sabuk itu pun, Israel tidak berpuas diri. Ia menantang orang-orang yang masih menginginkan tahta ini darinya. Mulai dari Yoel Romero, Paulo Costa, hingga Marvin Vettori. Dan di akhir pekan ini, ia ingin menuntaskan urusannya dengan Whittaker untuk terakhir kalinya. Pembahasan lengkapnya ada dalam video Fight Week yang Radio Tempur upload bersamaan dengan video ini. Jadi sesudah nonton video ini, langsung lanjut ya. Itu tadi 15 fighter terbaik UFC middleweight. Siapa jagoan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video pembahasan fighter berikutnya. Terima kasih.